Menurut Ibu, bagaimana cara kira-kira untuk membuat materi pembelajaran IPS yang disukai oleh siswa SD? Supaya mereka tertarik dan tidak bosan justru mau mendengarkan. Begini Bu, kalau menurut saya materi pembelajaran IPS-nya itu harus visibel dan kontemporer Bu. Yuk belajar bersama mengenai media pembelajaran IPS yang visibel dan kontemporer. Dalam materi ini ada beberapa daftar pembahasan yang akan dibahas yaitu capaian materi, CPMK, konsep dan fungsi media pembelajaran IPS, karakteristik media visibel, tabel perbandingan konsep antar tokoh, contoh media pembelajaran kontemporer, prinsip pemilihan media IPS, bentuk stimulus suatu media, ciri-ciri media, kriteria media yang efektif, prinsip umum pembuatan media, memilih media. Apa saja capaian pembelajaran, CPMK, yang harus dicapai? Yang pertama menjelaskan konsep dan fungsi media pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya menganalisis karakteristik media pembelajaran visibel dan kontemporer dalam konteks IPS. Dan terakhir mendesain prototipe media pembelajaran IPS berbasis teknologi dan konteks sosial siswa SD. Selanjutnya adapun konsep dan fungsi media pembelajaran IPS dari materi ini adalah: yang pertama mengetahui pengertian media menurut Heinich, Azhar Arshad, Gerlach Eli. Kedua, mengetahui peran media sebagai mediator pengalaman belajar sosial. Ketiga, mengetahui fungsi afektif, kognitif, dan psikomotorik dalam konteks IPS SD. Yang pertama menurut Heinich, Molenda, Russell, Asmaldino, 2002. Menurut Heinich dan kawan-kawan, media adalah saluran komunikasi, yaitu sarana yang digunakan untuk menyalurkan informasi atau data dari sumber kepada penerima. Dalam konteks pembelajaran, Heinich menegaskan bahwa media bukan hanya alat bantu mengajar, tetapi juga bagian integral dari sistem pembelajaran yang berfungsi. Menghubungkan pesan pembelajaran antara guru dan siswa, menghadirkan pengalaman konkret dalam memahami konsep abstrak, termasuk dalam pelajaran IPS seperti nilai sosial, kegiatan ekonomi, dan sejarah, terakhir meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Menurut Azhar Arshad, 2019, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Azhar Arshad menekankan media tidak terbatas pada alat elektronik saja, tetapi mencakup seluruh bentuk stimulus yang bisa menumbuhkan interaksi aktif dalam proses belajar, membantu guru menjelaskan materi yang kompleks, membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan efisien. Menurut Gerlach Eli, 1980. Menurut Gerlach Eli media adalah setiap orang, bahan, atau peristiwa yang menciptakan kondisi agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pandangan ini, media tidak selalu berupa benda, tetapi juga bisa berupa kegiatan sosial, stimulasi, dan peristiwa nyata yang memiliki nilai pembelajaran. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik media visibel. Karakteristik media visibel adalah media yang menonjolkan visualisasi konsep sosial seperti peta, bagan, gambar sejarah, video dokumenter, komik edukatif. Prinsipnya learn by seeing dan contextual visualization. Nah ini dia contoh gambar ilustrasi visualisasi konsep sosialnya ah. Adapun perbandingan konsep antar tokoh yaitu konsep Heinich dan kawan-kawan, Azhar Arshad dan Gerlach Eli yang terdapat dalam tabel ini. Selanjutnya kita membahas mengenai contoh media pembelajaran kontemporer. Contoh media pembelajaran kontemporer yaitu dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama digital dan interaktif yaitu seperti Canva, Padlet, Tingling, Google Earth, Timeline.js, Kahoot, Quizizz, Eduzplay. Kedua media berbasis sosial budaya lokal yaitu seperti vlog tentang pasar tradisional, peta interaktif potensi daerah, film pendek tentang kerjasama masyarakat. Ketiga media berbasis AR/VR, augmented virtual reality, yaitu seperti
Untuk simulasi lingkungan sosial, misalnya eksplorasi desa, museum virtual. Adapun prinsip pemilihan media IPS-nya yaitu: pertama, kesesuaian dengan usia dan karakteristik siswa. Kedua, konteks lokal dan nilai sosial budaya. Ketiga, kemudahan akses dan penggunaan. Keempat, daya tarik visual dan nilai edukatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk stimulus suatu media. Bentuk-bentuk stimulus bisa dipergunakan sebagai media diantaranya adalah: pertama, hubungan atau interaksi manusia. Kedua, realita benda, nyata maupun representasi. Ketiga, gambar bergerak atau tidak. Keempat, tulisan, handout, LKPD, modul, DLL, dan kelima, suara yang direkam. Dari kelima bentuk stimulus ini akan membantu pembelajar mempelajari suatu materi. Namun demikian tidaklah mudah mendapatkan kelima bentuk itu dalam satu waktu atau tempat. Nah, ini dia merupakan contoh gambar ilustrasi dari bentuk stimulus suatu media. Ciri-ciri media sangat penting dan media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, media pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Kedua, penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Ketiga, media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Keempat, media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. Itu dia ciri-ciri media pembelajaran yang baik yang memenuhi beberapa syarat. Sekarang kita masuk ke dalam kriteria media yang efektif. Media yang efektif memiliki beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media. Hubbard mengusulkan 9 kriteria untuk menilainya yaitu: biaya memang harus dinilai dengan hasil yang akan dicapai dengan penggunaan media itu. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik. Kecocokan dengan ukuran kelas. Keringkasan tidak merepotkan. Kemampuan untuk diubah. Waktu dan tenaga persiapan. Pengaruh yang ditimbulkan efek. Kerumitan. Dan yang terakhir kegunaan. Perlu diingat ya, semakin banyak tujuan pembelajaran yang bisa dibantu dengan sebuah media semakin baiklah media itu. Prinsip umum pembuatan media terdiri dari beberapa yaitu: visible atau mudah dilihat, interesting atau menarik, simple atau sederhana, useful atau bermanfaat bagi pelajar, accurate atau benar dan tepat sasaran, legitimate atau sah dan masuk akal, structured atau tersusun secara baik, runtut. Terkait cara memilih media ada beberapa yaitu: kompetensi pembelajaran, karakteristik sasaran didik, karakteristik media yang bersangkutan, waktu yang tersedia, biaya yang diperlukan, ketersediaan fasilitas peralatan, konteks penggunaan, terakhir mutu teknis media. Itu dia pembahasan kita hari ini mengenai media pembelajaran IPS YNG visible dan kontemporer. Terima kasih, sampai jumpa.